Girl, I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you be mine, mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Salmia atau biasa dipanggil dengan Ibu Almi. Saya adalah salah satu pengajar di SMP Negeri 1 Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sekolah ini saya mengajar mata pelajaran IPS untuk jenjang kelas 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang potensi sumber daya alam Indonesia, submateri, pengelolaan lahan atau tanah gambut secara berkelanjutan. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Almi. Pada video ini, kita belajar tentang potensi sumber daya alam Indonesia dengan subtema pengelolaan tanah atau lahan gambut secara berkelanjutan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menguraikan pengelolaan lahan gambut sebagai salah satu potensi sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan. Sebelumnya, kalian harus tahu apa itu tanah atau lahan gambut. Tanah gambut merupakan jenis tanah yang memiliki kandungan bahan organik tinggi yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang belum sepenuhnya membusuk karena kondisi lingkungan yang miskin hara dan jenuh air. Lahan gambut memiliki lapisan tanah hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan lumut hingga tanah binatang mati yang umurnya sudah jutaan tahun. Tanah gambut banyak terdapat pada lahan-lahan basah seperti rawa-rawa, pantai, air payau, atau cekungan. Lahan gambut merupakan sumber daya yang potensial dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Berdasarkan data Global Wetlands, Indonesia memiliki lahan gambut seluas 20,6 juta hektar atau terluas kedua setelah Brazil. Karena bahan dan proses pembentukannya yang khas, sifat lahan gambut sangat berbeda dari sifat tanah mineral baik sifat fisik maupun kimianya. Makin dalam lapisan tanah gambut dan semakin jauh jaraknya dari sungai, maka semakin tinggi kandungan bahan organiknya. Setiap 1 meter ketebalan tanah gambut menyimpan 400-700 ton karbon per hektar. Sifat fisik tanah gambut merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman yang diusahakan pada lahan gambut. Keberadaan lahan gambut memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai pengatur iklim global dengan menyimpan 30% karbon di dunia, sebagai pengatur siklus hidrologi karena menyimpan banyak air sehingga dapat mencegah kekeringan pada saat kemarau, dan sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna. Di sisi lain, lahan gambut memiliki fungsi ekonomi, yaitu sebagai lahan budidaya, pertanian, perkebunan, perikanan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pemanfaatan lahan gambut harus dikelola dengan perencanaan yang matang dan penerapan teknologi yang tepat, sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam. Sayangnya, ekosistem gambut di Indonesia makin berkurang, antara lain yaitu karena kebakaran hutan, pembuatan kanal yang tidak bijak, dan industri kayu. Kebakaran ekosistem gambut pada tahun 2015 saja sangat merugikan Indonesia, bahkan kerugian tersebut mencapai 200 triliun lebih. Kanal yang dibuat untuk membuat lahan gambut menjadi kering dapat menjadi salah satu penyebab utama kebakaran, sehingga berdampak pada luasan lahan gambut.
Indonesia merupakan salah satu produsen utama untuk komoditas kayu sejak 1970. Akibat ekspansi sektor bisnis kehutanan ini, deforestasi secara masif terus terjadi dan Indonesia kehilangan lebih dari setengah tutupan lahan gambut. Ada 3 faktor yang dapat dicapai dalam kegiatan restorasi atau perbaikan lahan gambut: revetting, revegetation, revitalization. Revetting adalah pengairan di lahan gambut yang dengan memblok kanal-kanal sehingga daerah gambut yang tadinya kering bisa menjadi basah kembali, sehingga vegetasi yang ada di lahan gambut dapat tumbuh kembali karena airnya tersedia. Proses revegetation, maka kita harus bisa memilih vegetasi yang sesuai dengan kondisi lahan gambut, dan pemilihan vegetasi menjadi penting dan sangat berperan dalam keberhasilan restorasi lahan gambut. Makin baik vegetasi yang terpilih sesuai dengan kondisi lahan gambut, maka proses restorasi di lapangan juga akan berhasil dengan baik. Revitalization adalah dengan cara mensinergikan pola tanam dengan sistem, misalnya sistem pertanian terpadu dengan sistem biosphere farming, mengkombinasikan tanaman, ternak, dan perikanan sedemikian rupa sehingga terbentuk satu kesatuan. Di samping itu juga dengan menerapkan sistem agrikultur dengan memanfaatkan tanaman-tanaman asli daerah tersebut. Dengan cara itu diharapkan kehidupan ekonomi masyarakat yang sudah terbiasa di situ juga meningkat, dan dengan cara itu lahan-lahan yang sudah mereka usahakan terjaga dengan baik. Setidak-tidaknya apabila lahannya terjaga baik, maka bila terjadi kebakaran maka bisa diantisipasi sehingga kebakaran lahan gambut dapat lebih dikurangi. Lahan gambut memiliki peranan penting bagi tiap kehidupan, bagi alam, hewan, dan manusia. Mari jaga bersama alam kita, jaga gambut, jaga masa depan kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.